Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Arti Quran Surah Yunus ayat 57. Katakanlah Muhammad pada mereka, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Arti Quran Surah Fussilat ayat 44. Dunia penelitian ilmiah telah digegerkan oleh penelitian yang dilakukan para saintifik di akhir zaman ini, yang sangat terpesona dengan bukti-bukti keilmiahan mukjizat Al-Quran. Seperti yang dirilis dalam jurnal Profesor Dr. Suzain Moore PhD yang mengatakan, ini sebuah kitab yang menakjubkan karena terbukti kemukjizatannya. Ia juga telah memperlihatkan bagaimana Al-Quran merupakan sebuah obat penyakit manusia. Suara yang keluar dari tilawah seseorang akan melayang ke udara dan kemudian masuk melewati telinga, selanjutnya diserap oleh tubuh. Kemudian ia masuk ke sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Suara yang terdengar dengan irama dan frekuensi tertentu mengandung informasi spesifik sehingga dapat memberi rangsangan kepada sel-sel dalam tubuh kita. Ia menyatakan, Al-Quran yang tersusun secara sistematik dengan irama indah karena bacaan yang tartil dan pengulangan kata-katanya, sungguh menakjubkan. Karena ayat-ayat itu membuat sel-sel dalam tubuh bisa melawan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan bahasa yang menyentuh, ternyata mengandung informasi spesifik pada setiap ayat-ayatnya. Dengan informasi yang spesifik ini bisa membuat sel-sel yang sakit menjadi sembuh. Penelitian terkini juga diungkapkan oleh Profesor Dr. Abraham Nicole PhD yang berkata, sel-sel darah merah yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan bacaan tartil, bacaan yang indah dengan memakai kaidah tahsin tajwid, memperlihatkan respon tertentu sehingga sel-sel kanker pun bunuh diri. Penelitian juga dilakukan Profesor Dr. Victor Iron PhD, USA, yang menyatakan bahkan virus autoimun pun lenyap. Penelitian lainnya membuktikan bahwa sel-sel kanker ganas menjadi normal kembali dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Kini jelaslah sudah, penyakit seganas kanker pun dapat disembuhkan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di samping itu, media penyembuhan yang paling baik untuk Al-Quran adalah air putih, madu, minyak zaitun, air zam-zam dan makanan alami halal yang sangat banyak ragamnya di dunia ini, bisa menjadi media gelombang energi penyembuhan dari bacaan Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran, menurut survei yang dilakukan oleh Dr. Al-Qadi, di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat suci Al-Quran, baik bagi yang mengerti bahasa Arab atau tidak, ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar, termasuk salah satunya menangkal berbagai macam penyakit. Hal ini dikuatkan lagi oleh penemuan Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Lalu mengapa di dalam Islam ketika kita mengaji disarankan untuk bersuara, minimal untuk diri sendiri alias terdengar oleh telinga kita? Sementara Dr. Al-Qadi menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sel-sel otak untuk mengembalikan keseimbangannya. Dan kembali terbukti bahwa membaca Al-Quran memiliki dampak hebat dalam proses penyembuhan penyakit sekali berkanker. Virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran dan di saat yang sama, sel-sel sehat menjadi aktif. Lihat Quran Surah Al-Isra, ayat 82. Suara yang paling memiliki pengaruh kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara pemilik tubuh itu sendiri. Ibnul Qayyim rahimahullah juga telah menjelaskan dalam kitabnya, Zat Al-Ma'ad, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Lalu mengapa di dalam Islam tidak ada anjuran mendengar musik dan menganjurkan mendengarkan Al-Quran? Dr. Brian Primack dari Universitas Pittsburgh mengatakan, tingkat mendengarkan musik sedih yang tinggi bisa memicu depresi. Seorang psikiater Dr. Anjali Cabria mengatakan bahwa dengan mendengarkan musik secara konstan dapat memberi gangguan. Sejumlah studi juga menjelaskan ketika tidur mendengar musik akan membuat kondisi tubuh tidak seimbang dan seseorang terbangun dengan lelah. Bagian otak yang mengatur interaksi dan penerimaan stimulus tidak sepenuhnya beristirahat. Jantung berdetak lebih cepat dari situasi normal saat tidur. Selain itu ditambahkan juga oleh ahli bedah saraf Dr. Keki Turel menjelaskan, jika hal ini terus dilakukan, maka telinga tidak akan peka lagi terhadap frekuensi suara yang rendah dan juga dapat menimbulkan gangguan pada otak. Ini akan memberikan gejala seperti pusing dan sakit kepala dan tidak ada solusi pembedahan. Untuk itu dengarkanlah, bacalah, tadaburi dan amalkanlah Al-Quran untuk mendapatkan seluruh kebaikan, insya Allah. Jikalaupun Allah menakdirkan kematian ketika sedang membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan Al-Quran sambil mengikuti bacaannya, insya Allah mendapat husnul khotimah, kematian yang baik.